sekali, tingkat literasinya masih di angka 38,03%, kemudian utilitasnya atau inklusinya itu baru di angka 76,19%. Dan kalau kita breakdown per industri keuangan, untuk perbankan tingkat literasi atau pemahamannya itu di angka 36,12%, utilitasnya atau inklusinya itu di angka 73,88%. Nah, sementara yang erat kaitannya dengan instrumen investasi di pasar modal, ini yang masih sangat memprihatinkan ya, karena secara tingkat literasi atau pemahaman masyarakat Indonesia terkait dengan investasi di pasar modal itu baru di angka 4,92%. Sementara tingkat utilitasnya itu hanya di angka 1,55%. Jadi dari survei ini menunjukkan bahwa hanya 4,92% rata-rata masyarakat Indonesia yang paham akan pasar modal. Kemudian yang menggunakan instrumen investasi yang ada di pasar modal sebagai alternatif atau pilihan utama mereka dalam berinvestasi itu baru di angka 1,55%. Jadi angkanya masih sangat-sangat relatif sangat kecil sekali ya. Tapi ada yang menarik dari angka ini kalau teman-teman perhatikan, misalnya di perbankan ya, tingkat pemahamannya hanya 36%, tetapi tingkat utilitasnya atau penggunaan instrumen di perbankan itu di angka 73,88%. Ini artinya bahwa ada masyarakat kita yang menggunakan instrumen di perbankan misalnya ya, entah itu kredit atau tabungan atau deposito, tapi mereka tidak paham manfaat maupun resiko yang ada di instrumen tersebut. Jadi kita tidak heran juga kalau misalnya ada aduan-aduan misalnya terkait dengan produk-produk investasi misalnya yang ada di perbankan. Kenapa? Karena tingkat pemahamannya memang belum ada gitu. Sementara mereka sudah menggunakan. Berbeda halnya dengan di pasar modal, walaupun tingkat literasi maupun inklusinya masih relatif tinggi, masih relatif rendah, tetapi kalau kita lihat investor yang ada di pasar modal itu rata-rata mereka sudah paham dulu sebelum mereka melakukan investasi ini, karena tingkat pemahaman ini yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inklusifnya. Jadi artinya kalau kita tanya misalnya teman-teman yang hadir di sini, saya yakin mungkin teman-teman sebagian besar sudah paham apa itu investasi, apa itu saham, apa itu reksadana, gambaran umumnya mungkin sudah tahu ya. Tetapi kalau saya tanya, apakah teman-teman semua atau yang hadir pada webinar kali ini sudah punya saham, punya reksadana? Mungkin ada yang punya, tetapi mungkin akan banyak belum gitu. Karena kalau kita lihat tingkat literasinya memang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inklusinya. Nah, saya ingin menjelaskan dalam kesempatan ini bagaimana struktur di pasar modal Indonesia. Jadi perubahan secara fundamental di struktur pasar modal Indonesia itu terjadi tahun 2011 setelah ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, di mana fungsi pengawasan dari Kementerian Keuangan melalui Bapepam LK pada saat itu untuk sektor jasa keuangan di pasar modal itu dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan, kemudian disusul oleh industri keuangan perbankan, itu juga beralih ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga saat ini di Bank Indonesia itu tidak ada fungsi pengawasannya terhadap perbankan. Tetapi fungsi pengawasan ini sudah diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk di pasar modal. Sementara kalau kita lihat struktur yang lain di bawah Otoritas Jasa Keuangan itu ada IDX, ada KPEI, dan ada KSEI. Ketiga lembaga ini disebut sebagai SRO atau Self Regulatory Organization. Ketiga lembaga inilah yang diberikan kewenangan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan pasar modal di Indonesia. Jadi ketiga lembaga ini saling terkait. Jadi bukan berarti bahwa ada KPI, ada KSEI, kemudian ada Bursa Efek Indonesia, artinya ada 3 pasar modal. Jadi pasar modal Indonesia itu hanya ada satu, hanya ada di Bursa Efek Indonesia. Fungsi dari masing-masing lembaga ini di dalam SRO tadi ini itu adalah saling melengkapi. Jadi Bursa Efek Indonesia baratnya sebagai frontliner-nya di pasar modal, sementara KPEI dan KSE ini sebagai back office-nya. Jadi di KPEI inilah dilakukan proses clearing dan netting atas pembelian instrumen atau saham di Bursa Efek Indonesia,
Kemudian penyimpanannya itu ada, penyimpanan dan penyelesaian itu ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kemudian di bawahnya itu ada penjamin emisi, ada manajer investasi, kemudian perantara pedagang efek ya. Jadi sangat banyak profesi-profesi penunjang juga yang yang terkait di struktur pasar modal ini. Nah, buat teman-teman Genbi dan teman-teman lain, industri kita ini cukup besar ya secara struktur ya, dan ini sangat memerlukan sumber daya manusia untuk pertumbuhan pasar modal Indonesia ke depannya. Dan saya yakin bahwa teman-teman yang ada di Genbi khususnya itu sangat bisa sekali gitu untuk mengisi struktur yang ada di pasar modal Indonesia. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga bagaimana peranan Bursa Efek di pasar modal, yaitu membuat peraturan. Peraturan apa yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia? Peraturan yang dibuat adalah mulai dari peraturan keanggotaan, kemudian peraturan pencatatan. Kalau misalnya ada yang mau IPO atau ada yang mau go public, nah itu artinya memakai peraturan pencatatan, kemudian peraturan perdagangan yang terkait dengan transaksi yang terjadi di pasar modal. Kemudian peranan berikutnya itu menyebarluaskan informasi bursa. Jadi transparansi terkait dengan investasi di pasar modal ini itu harus secara terbuka ya. Makanya kalau teman-teman masuk ke website Bursa Efek Indonesia, itu pasti akan selalu mendapatkan informasi yang update terkait dengan entah itu emitennya maupun perdagangan yang terjadi secara up to date. Kemudian menyediakan sarana perdagangan efek. Nah, sarana perdagangan efek yang dimaksud di sini di Bursa Efek sendiri ada suatu sistem sehingga penjualan dan pembelian saham itu bisa berlangsung dengan baik ya. Itu nama sistemnya adalah JATS atau Jakarta Automatic Trading System. Sistem inilah yang mempertemukan pembeli dan penjual di pasar modal Indonesia atau di Bursa Efek Indonesia. Kemudian menciptakan instrumen dan jasa baru. Tahun ini kita akan berencana, atau tahun depan ya, kita akan launching sebuah produk baru lagi ya, yaitu produk derivatif. Ada yang disebut structure warrant ya. Nah itu akan menambah jenis instrumen baru di pasar modal kita nantinya, sehingga teman-teman pada saat akan melakukan investasi di pasar modal itu akan beragam pilihan investasinya. Jadi ada saham, kemudian ada obligasi, kemudian ada reksadana, kemudian ada produk derivatif. Yang terbaru nanti itu akan ada structure warrant ya. Kemudian ada produk futures juga nanti yang akan dikeluarkan atau di launching oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman semua, kalau teman-teman semua ingin memahami pasar modal atau Bursa Efek Indonesia lah posisinya, kita tinggal menganalogikan sebenarnya bagaimana sebuah mall. Jadi kalau kita berjalan di mall, tentu ada pengelola mallnya. Nah, posisi dari Bursa Efek Indonesia di pasar modal Indonesia itu adalah ibaratnya seperti pengelola mall. Jadi kalau kita ke Mall Ratu Indah, di sana ada pengelola mallnya. Pengelola mallnya itu dipegang oleh grupnya Kala ya. Nah, posisinya Bursa Efek Indonesia di situ, dia sebagai pengelola mallnya atau pengelola pasar modalnya. Kemudian ada pedagang atau ada toko-toko yang ada di Mall Ratu Indah ya, kalau kita analogikan seperti Mall Ratu Indah. Nah, disinilah peranan dari teman-teman perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas inilah yang menjual produk-produk investasi yang ada di pasar modal. Sehingga apabila teman-teman semua nantinya akan membutuhkan atau ingin membeli produk investasi di pasar modal, maka tidak berhubungan secara langsung dengan Bursa Efek Indonesianya, tetapi berhubungan secara langsung dengan perusahaan sekuritasnya. Seperti halnya kalau kita ke mall, kalau kita mau beli sesuatu di mall, itu kan kita tidak ke pengelola mallnya, tetapi kita langsung menuju counter-counter atau toko-toko yang ada di mall tersebut. Jadi analoginya seperti itu, teman-teman semua. Nah, bagaimana mekanisme transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia? Mekanisme transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia adalah adanya pertemuan antara investor yang akan melakukan penjualan dengan investor yang akan melakukan pembelian.
Namun investor yang akan melakukan penjualan maupun pembelian aset ini itu tidak akan langsung berhubungan dengan Bursa Efek Indonesia, tetapi harus melalui perantara, yaitu perusahaan-perusahaan sekuritas. Makanya perusahaan sekuritas ini itu disebut juga sebagai perantara pedagang efek. Kenapa? Karena perusahaan sekuritas inilah yang membantu investor untuk melakukan atau mengeksekusi order jual maupun order beli. Nanti akan ketemu di lantai perdagangan bursa, yang lantainya saat ini sudah menjadi sistem digital ya, yaitu Jakarta Automatic Trading System. Nah, kemudian nanti sistem clearingnya itu akan diselenggarakan di Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Kemudian penyelesaian akhirnya dan penyimpanannya itu ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi siklusnya seperti ini teman-teman semua. Nah, makanya kalau kita transaksi saham, hari ini beli saham atau hari ini jual saham, maka hak dan kewajiban itu akan muncul T+2 atau 2 hari ke depan. Kenapa? Karena adanya proses yang terjadi baik di Bursa Efek Indonesia, di KPI maupun di KSCI. Sehingga kalau saya beli saham, maka saham saya itu akan efektif masuk setelah T+2. Uang saya pun kalau saya jual saham, itu akan efektif masuk ke rekening saya, itu T+2 juga, karena melalui proses settlement terlebih dahulu. Nah, teman-teman semua, kalau kita melihat ya pasar modal saat ini sebenarnya tidak ada alasan buat kita semua untuk tidak berinvestasi. Saya ingat zaman dulu ya, waktu saya masih mahasiswa lah, tahun 97 itu, saya ingat sekali di Unhas, itu di rektorat ada pojok BEJ namanya pada saat itu, pojok Bursa Efek Jakarta, karena saat itu belum berganti nama ya, namanya masih Bursa Efek Jakarta. Itu di gedung rektorat tuh ada Bursa Efek Jakarta, ada pojok Bursa Efek Jakarta. Kalau sekarang di beberapa kampus itu namanya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, tapi dulu namanya pojok BEJ. Itu pertama kali ada di Unhas, kalau di Sulawesi Selatan ya. Nah, saya sendiri mendapatkan informasi terkait dengan instrumen investasi pertama kalinya di pojok BEJ tersebut. Tetapi yang didapatkan pada saat itu betul-betul hanya sebatas informasi gitu. Apa yang dimaksud dengan saham, bagaimana mekanisme transaksinya, hanya sebatas itu saja. Kenapa? Karena kalau saya misalnya pada saat itu memutuskan untuk mau berinvestasi saham, mungkin secara pemahaman atau pengetahuan basicnya sudah ada, tetapi secara kemampuan yang tidak ada teman-teman semua. Kenapa? Karena dulu kalau kita mau berinvestasi saham, maka modal yang akan kita siapkan terlebih dahulu itu rata-rata minimal antara 50 juta sampai 100 juta. Kalau zaman itu kita mahasiswa untuk bayar SPP saja itu bisa nunggak gitu. Bagaimana mau berinvestasi. Tetapi saat ini tuh banyak sekali perubahan yang terjadi di pasar modal kita. Yang pertama mulai dari minimum pembukaan account yang semakin murah. Kalau dulu antara 50 juta sampai 100 juta, sekarang dengan dana 100.000 pun itu perusahaan sekuritas sudah bisa memfasilitasi teman-teman semua untuk melakukan pembukaan rekening efek, di mana 100.000 itu sudah bisa teman-teman pakai untuk membeli saham. Kemudian jumlah nominal satuan terkecilnya itu yang semakin murah. Kenapa? Karena kalau dulu kita mau investasi saham, maka minimum pembelian kita itu adalah 500 lembar dalam satu lotnya. Artinya modal yang kita keluarkan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan saat ini. Karena saat ini kita hanya membutuhkan minimum pembelian saham itu hanya 100 lembar dalam satu lotnya. Artinya kalau dulu satu lot dibandingkan dikonversi dengan satu lot sekarang, itu nilainya setara dengan 5 lot gitu. Jadi kalau misalnya harga saham saham Garuda ya, taruhlah di angka Rp200 misalnya per lembar saham untuk saat ini, maka 200 kali 100 itu hanya 20.000. Teman-teman semua sudah bisa tercatat sebagai pemegang saham di PT Garuda Indonesia, seperti itu. Kemudian syarat dan pembukaan rekening yang lebih mudah, banyak sekali perusahaan sekuritas saat ini tidak perlu melakukan pembukaan rekening efek secara fisik ya, tanpa perlu datang ke kantor perusahaan sekuritasnya, tetapi bisa melakukan pembukaan rekening efek itu melalui suatu sistem atau suatu aplikasi gitu, secara digital. Dan tentunya masih banyak lagi kemudahan-kemudahan
dalam berinvestasi yang teman-teman sekalian bisa dapatkan untuk saat ini. Karena kalau kita yang mau berinvestasi itu bukan hanya sekedar modal sebenarnya teman-teman yang perlu kita siapkan, tetapi yang terpenting adalah pemahaman kita terhadap instrumen investasi tersebut. Kalau saat ini, apalagi di tengah pandemi ini ya, kalau kita buka Instagram saja misalnya, itu hampir banyak sekali penawaran-penawaran webinar semacam ini yang sifatnya gratis gitu, yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua untuk bisa mengenal lebih jauh lagi bagaimana mekanisme transaksi dan bagaimana memulai berinvestasi seperti itu. Nah, ini adalah beberapa anak perusahaan dari Bursa Efek Indonesia ya. Ini saya skip saja. Nah, teman-teman semua, kalau kita berbicara investasi ya, khususnya di Bursa Efek Indonesia, maka kita tidak akan pernah lepas bagaimana potensi Indonesia secara umum gitu atau secara makro. Nah, teman-teman sebagai millennials ya, sudah sepatutnya sebenarnya menyebarkan informasi yang positif gitu, sehingga informasi yang positif ini bisa menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia yang saya yakin belum terlalu banyak juga masyarakat kita yang tahu gitu sebenarnya posisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain itu seperti apa. Nah, hal yang membanggakan yang bisa kita share yang pertama adalah Indonesia itu masuk dalam investment grade. Jadi beberapa pemeringkat efek internasional itu memberikan pemeringkatan investment grade ke Indonesia ya. Kemudian kalau kita lihat kepesertaan dalam G20 itu satu-satunya members dari anggota ASEAN itu hanya Indonesia yang masuk dalam G20. Nah, artinya Indonesia di sini diperhitungkan ekonominya ya di tingkat dunia seperti itu. Nah, kemudian populasi kita saat ini ada 263 juta jiwa dan ini merupakan modal terbesar dari Indonesia ya. Kemudian kita juga sebagai pengguna digital terbesar di dunia ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman semua bahwa di tengah pandemi ini seperti yang kita lakukan saat ini itu hampir semua kegiatan itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan digital ya, sehingga akses informasi itu lebih mudah kita dapatkan semuanya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu dicermati juga ya. Mungkin teman-teman berpikir bahwa kalau saya mau berinvestasi, apakah tepat saya berinvestasi saat ini? Karena kalau kita lihat orang berbicara resesi, baik di Indonesia maupun global. Tapi teman-teman kalau perhatikan bahwa penyebab resesi ini sebenarnya pertama adalah pandemi itu sendiri. Kemudian kemarin itu kita sempat disuguhkan terus beritanya ya, perang dagang antara Amerika dan China seperti itu. Nah, walaupun perang dagang ini sepertinya akan mulai mereda setelah Biden terpilih ya. Tetapi yang ingin saya pesankan buat teman-teman di sini, mungkin teman-teman di sini baru secara sadar ya, atau baru secara langsung terlibat dalam suatu resesi gitu. Saya ingin sharing pengalaman saya. 2008 itu saya pertama kali bekerja di industri keuangan. Tahun 2008 saya bekerja di Bank Commonwealth ya, seperti yang disampaikan tadi oleh moderator sebelumnya. Nah, di situ pertama kali saya merasakan yang namanya resesi ekonomi gitu. Sepanjang hidup saya, resesi terbesar gitu. Nah, pada saat itu ada kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh kantor saya, bekerja sama dengan manajer investasi. Saya ngobrol langsung dengan manajer investasinya dan dia mengatakan seperti ini, bahwa kalau diperhatikan setiap krisis terlewati itu akan melahirkan dua hal, dia bilang. Yang pertama adalah banyak orang yang merasakan kebangkrutan, istilahnya seperti itu ya. Kemudian ada juga yang merasakan kayak mendadak seperti itu. Kenapa? Karena pada saat orang menyunya karena kan itu ada juga orang yang manfaatkan kepanikan tersebut dengan membeli aset-aset yang murah. Nah, modal, kalau kita lihat pasar saat ini,
dibilang harga saham dibandingkan dengan harga sebelum pandemi ini itu bisa dibilang terdiskon cukup dalam ya, dan ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua untuk mendapatkan harga saham maupun harga reksadana dengan unit yang murah gitu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum pandemi ini. Harapannya bahwa apabila pandemi ini sudah dengan baik dan ini sudah kelihatan ya bagaimana ekonomi kita ini sudah mulai bertumbuh kembali, maka potensi teman-teman semua untuk mendapatkan keuntungan itu pasti akan jauh lebih maksimal gitu. Bandingkan kalau kita selalu mengatakan white and NC dulu gitu. Jadi wait and see tanpa mengambil keputusan apa-apa, saya rasa itu kita akan bisa melewatkan suatu peluang ya dari pandemi itu sendiri seperti itu. Nah, teman-teman semua, kalau kita berbicara mengenai investasi, maka kita akan berbicara mengenai komitmen pengelolaan sejumlah dana ya. Komitmen pengelolaan sejumlah dana dengan harapan kita akan bisa mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, ada hal yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa berbicara mengenai investasi, maka kita akan berbicara mengenai time horizon gitu. Artinya, teman-teman semua, sebelum melakukan investasi sebenarnya ada hal yang utama yang perlu dilakukan terlebih dahulu, yaitu adalah pengelolaan keuangan itu sendiri. Kenapa? Karena bagaimana kita mau berinvestasi kalau tidak ada dana yang kita persiapkan. Untuk itu perlunya pengelolaan dana terlebih dahulu sebelum kita melakukan investasi. Jadi misalnya kita punya tabungan, punya dana darurat. Nah, kemudian berapa persennya yang akan diinvestasikan, itulah yang akan kita pilihkan instrumen-instrumen investasi apa kira-kira yang sesuai dengan preferensi resiko dari teman-teman semua gitu. Jadi jangan sampai karena melihat bahwa adalah di pasar modal mengalami penurunan harga sehingga saya mau langsung beli gitu. Tetapi tidak dilakukan pengelolaan atau money management dengan tepat gitu. Jadi mungkin uang ini akan dipakai untuk membayar SPP bulan depan, tetapi karena melihat bahwa harga saham atau harga reksadana unitnya sudah murah saat ini, kemudian dibeli, harapannya bulan depan pada saat akan melakukan pembayaran SPP harganya naik, ternyata di luar ekspektasi gitu, ternyata masih terus mengalami penurunan, sehingga mau tidak mau resikonya adalah kita melakukan cut loss seperti itu. Jadi itu sangat tidak disarankan teman-teman semua. Jadi investasi, kalau kita mau melakukan investasi ya betul-betul menggunakan dana yang dingin istilahnya, bukan dana yang akan dipakai untuk bulan depan atau 2 bulan yang akan datang. Itu betul-betul dana yang memang disiapkan untuk investasi. Tujuannya adalah investasi ini yang pertama adalah mengalahkan inflasi, kemudian akan meningkatkan aset dari teman-teman semua. Saya percepat saja karena waktu yang disiapkan 45 menit ya. Nah, saya ingin memperlihatkan bagaimana perbandingan beberapa instrumen investasi dengan instrumen investasi yang ada di pasar modal. Kalau kita perhatikan ternyata saham itu memang yang memberikan return atau potensi return yang cukup tinggi dibandingkan dengan instrumen tidak ada dana di saham. Return 59%. Kemudian deposito rata mau bersahamnya ada saham yang dari target rata-rata, apa karena ada Indonesia kinerja beda semua. Ada yang tadi saya akan sampai 2% dalam juga seperti itu, sehingga dalam berinvestasi itu kita harus cukup jeli juga dalam memilih
instrumen investasi. Nah, saya ingin memperlihatkan data bagaimana kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia ya, perbandingan antara domestik dan asingnya, investor domestik dengan asingnya. Nah, teman-teman semua kalau diperhatikan di tahun 2020 inilah sebenarnya pasar modal Indonesia menjadi tuan rumah di pasar modal Indonesia sendiri. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dari tahun-tahun sebelumnya, itu ternyata pasar modal kita selama sekian tahun itu dikuasai oleh investor asing. Baru tahun 2020 ini kita bisa mengakuisisi kepemilikan asing di pasar modal kita. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena peran serta dari investor domestik yang sangat luar biasa, termasuk dari teman-teman milenials, karena sumbangan terbesar dari pertumbuhan investor yang ada di pasar modal Indonesia itu banyak sekali disumbangkan oleh teman-teman milenials. Nah, kalau kita lihat data untuk Sulawesi Selatan sendiri, saat ini total investor saham saat ini ada 24.656 investor saham di Efek Indonesia yang berasal dari Sulsel. Kemudian kalau kita gabungkan dengan reksadana itu ada 61.074 investor ya. Artinya ada 61.000 masyarakat Sulawesi Selatan yang sudah memanfaatkan instrumen pasar modal sebagai instrumen investasinya. Dan khusus untuk saham, jumlah transaksi itu kurang lebih 1,5 triliun di bulan Oktober kemarin. Jadi ada peningkatan yang luar biasa juga untuk investasi saham di Sulsel ini, karena di tahun 2019 ke bawah itu rata-rata hanya berkisar 800 miliar per bulannya. Itu angkanya cukup luar biasa untuk 2020 ini. Nah, dan kalau kita breakdown untuk kelompok usia investor di Sulsel ini itu didominasi oleh investor milenial. Kalau kita perhatikan 12.000 angka untuk investor milenial 18 sampai 30 tahun, sementara untuk 31 sampai 40 tahun itu hanya 6.111. Dan lebih kecil lagi untuk 41 tahun ke atas. Artinya kalau kita berbicara mengenai investor milenial, sebenarnya di Sulsel ini sangat didominasi oleh investor milenial ya. Nah, ini beberapa hambatan kenapa sampai saham itu belum terlalu banyak ya. Bahkan masih banyak juga penolakan oleh masyarakat kita untuk berinvestasi di pasar modal. Kenapa? Karena banyak yang menganggap bahwa saham itu mahal, padahal kenyataannya saham itu sangat terjangkau sekali. Kemudian banyak juga yang takut akan investasi bodong gitu. Ini karena rendahnya tingkat literasi. Dan di saham juga itu atau di pasar modal itu juga relatif lebih aman ya, karena kalau di perbankan kita kenal ada LPS yang menjamin dana simpanan nasabah, di pasar modal juga ada LPS-nya gitu, namanya SIPF. Kemudian masyarakat kita juga itu banyak yang menganggap bahwa berinvestasi saham itu identik dengan judi. Nah, itu sudah dibantahkan juga oleh fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tahun 2011 nomor 80 bahwa saham itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, kemudian teman-teman semua, saya hanya ingin memperlihatkan ya suatu slide yang mungkin ini yang hampir tiap hari kita konsumsi ya, tapi tanpa kita sadari bahwa ternyata apa yang kita konsumsi itu adalah rata-rata diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah TBK gitu. Artinya apa yang kita konsumsi setiap harinya, kita sebagai konsumen sebenarnya dengan adanya pasar modal ini kita dimungkinkan juga untuk menjadi bagian dari produsennya gitu. Kenapa? Karena dengan membeli saham artinya teman-teman semua itu terlibat di dalam perusahaan tersebut secara tidak langsung. Seperti itu. Dan itu kalau kita berbicara secara legalitasnya bisa dibuktikan gitu. Pada saat misalnya perusahaan melakukan rapat umum pemegang saham, maka kita sebagai pemegang saham itu akan mendapatkan undangan untuk mengikuti rapat umum pemegang saham gitu. Kemudian kita berbicara mengenai keuntungan-keuntungan apabila kita berinvestasi saham. Yang pertama adalah capital gain, yaitu selisih positifnya. Kemudian dividen adalah labanya. Saya rasa teman-teman semua di sini pasti sudah paham apa itu capital gain dan apa itu dividen ya. Nah, ini contoh saham Sido Muncul misalnya teman-teman semua.
tahun 2017 itu harga Sido Muncul itu hanya di kisaran Rp450 per lembar. Dan di tahun 2020 ini itu harganya sudah 1.495. Kemudian dilakukan stock split ya, atau pemecahan harga saham, itu harga Sido Muncul saat ini di angka 700 sampai 800 rupiah per lembar saham untuk saat ini. 1.495 ke 770 ini bukan suatu penurunan harga saham, teman-teman semua. Ini karena adanya stock split atau pemecahan harga saham. Jadi ibaratnya uang 10.000 itu kita bagi dua menjadi 5.000 5.000. Jadi tidak ada penurunan harga saham antara 1.495 dengan 770 per lembar saham ini. Nah, kemudian pertumbuhan saham Unilever yang ingin saya perlihatkan juga bahwa ternyata kalau kita lihat pertumbuhan saham Unilever ini sangat luar biasa sekali. Sejak IPO itu dia sudah naik kurang lebih 2.111 kali kenaikannya, atau tumbuh rata-rata 22% per tahun. Dan rata-rata produk yang dihasilkan oleh Unilever ini itu hampir semua rumah tangga di Indonesia itu mengkonsumsinya gitu. Mengkonsumsinya, mulai dari sabun, kemudian pasta gigi, pembersih lantai, bahkan di pandemi ini sangat laku Wipol ya. Itu semuanya diproduksi oleh Unilever. Artinya semakin banyak yang mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh Unilever, maka yang kaya pasti adalah pemiliknya. Jadi kalau kita beli saham Unilever, pasti setiap keuntungan yang dicatatkan oleh Unilever tentu akan didistribusikan ke pemiliknya, termasuk pemegang saham yang minoritas, seperti itu. Nah, ini contoh perbandingan ya antara kebutuhan konsumtif dengan investasi ya. Ini tahun 1993 itu harga motor Tiger ya, itu 8 juta rupiah. Kemudian yang memproduksi motor Tiger ini adalah Astra dengan kode saham ASII. Dulu tahun 93 kalau kita mau beli sahamnya Astra itu minimal 500 lembar, karena satu lotnya adalah 500 lembar dengan harga 16.000 per lembar saham. Kalau misalnya 93, saya misalnya mengurungkan niat untuk membeli motor Tiger seharga 8 juta ini, tetapi saya lebih memilih untuk membeli sahamnya Astra ini, maka kalau kita lihat di tahun 2020, walaupun harga saham Astra saat ini mengalami penurunan, tetapi harganya masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga motor Tiger untuk saat ini. Kenapa? Karena kalau motor Tiger ini kita konversi ke 2020, ya mungkin harganya senilai dengan harga besi tua gitu. Harga besi tua. Tetapi kalau kita konversi harga saham Astra di tahun 93, di harga tahun 2020 ini, maka harganya ini setara dengan satu unit mobil HR-V. Karena harga saham Unilever saat ini itu sudah mendekati Rp6.000 per lembar saham, atau kurang lebih yang 8 juta tadi ini menjadi 270 atau 280 juta per lembar saham. Nilainya saat ini 8 juta di tahun 93 menjadi 280-an di tahun 2020 ini. Nah, ini adalah pergerakan indeks harga saham gabungan ya, mulai dari 2007 ke 2020 ini. Ini yang saya maksud 2008 dulu, pada saat terjadi krisis subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat, itu mengalami penurunan yang cukup signifikan sekali ya penurunannya. Nah, ini beberapa indeks, karena waktunya sangat terbatas sekali. Saya memperlihatkan sekilas, yang nanti mungkin bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab ya. Indeks ini intinya hanya memudahkan investor untuk memilih saham-saham yang memiliki likuiditas yang cukup baik, misalnya di LQ45. Kemudian teman-teman yang konsen terhadap saham-saham yang bagus tetapi masuk dalam kategori syariah, mungkin bisa memilih di indeks Jakarta Islamic Index-nya, seperti itu. Ini tips sebelum kita memulai berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, tentukan batas investasi sesuai dengan kemampuan. Kemudian pahami tujuan investasi teman-teman semua. Kemudian kenali profil resiko dari teman-teman semua. Jadi kalau misalnya tidak sangat konvensional ya, tidak terlalu agresif, maka mungkin bisa mengambil alternatif di reksadana gitu.
Kemudian pelajari alternatif investasi yang ada di pasar modal itu beragam ya instrumennya, mulai dari saham, kemudian reksadana, kemudian ada obligasi. Kemudian manfaatkan jasa profesional apabila teman-teman semua itu belum merasa yakin dengan pilihan investasinya. Bisa dengan broker, bisa dengan manajer investasi. Kemudian disiplin dalam berinvestasi. Kemudian beberapa yang menjadi catatan terakhir ya sebelum saya akhiri. Yang pertama, transaksi saat ini masih relatif ramai, bahkan frekuensi yang meningkat sangat signifikan ya. Di bulan kemarin ada penurunan harga yang cukup signifikan, namun di bulan April sampai saat ini itu sudah memperlihatkan adanya pemulihan di pasar modal kita. Kemudian investor retail meningkat cukup signifikan di pasar modal kita. Kemudian indeks turun tidak hanya di Indonesia, tetapi hampir seluruh bursa di dunia ini, dan secara jangka panjang itu masih cukup kompetitif. Kenapa? Karena kalau kita lihat price earning ratio dari pasar modal kita itu termasuk yang termurah di antara bursa efek yang lain di ASEAN. Kemudian kinerja emiten itu menurun, tetapi masih lebih baik dibandingkan dengan bursa-bursa yang lain di ASEAN. Kemudian banyak saham yang masih relatif murah yang mungkin bisa teman-teman semua jadikan pilihan dalam berinvestasi. Kemudian yang terpenting adalah kita tetap mengikuti perkembangan baik dari dalam maupun luar negeri, terutama yang terkait dengan COVID-19 ini penanganannya, karena penyebab utama dari krisis yang terjadi di tahun 2020 ini itu adalah pandemi, sehingga pada saat pandemi ini bisa tertangani dengan baik, otomatis investasi maupun ekonomi pasti akan kembali pulih seperti sedia kala. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pertama. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali dan sangat insightful sekali. Benar bahwa inklusi dan juga pemahaman masyarakat Indonesia terkait pasar modal itu masih sangat rendah sekali. Oleh karena itu dibutuhkan peran dari lembaga keuangan dan juga Bursa Efek Indonesia untuk memasifkan lagi informasi mengenai pasar modal. Nah, saya yakin nih sudah banyak sekali teman-teman yang sudah ingin bertanya. Nah, saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman, boleh langsung diketik pertanyaannya di box chat Zoom dengan format nama, pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan juga pertanyaannya. Dan teman-teman juga bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand dan juga mengaktifkan video serta mikrofonnya dengan catatan setelah pemaparan materi 1 dan juga materi 2. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemaparan materi 1 dari Pak Fahmi. Nah, untuk itu kita langsung lanjut ke materi kedua, yaitu kenal lebih dekat dengan reksadana. Nah, kita sudah masuk ini teman-teman ke subbahasan yang kedua, yaitu kenal lebih dekat dengan reksadana oleh Kak Afdal Murti Pradana. Sebelumnya saya mau sapa dulu nih Kak Afdal. Halo Kak. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Ya, seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Fahmi bahwa reksadana ini adalah salah satu instrumen dari pasar modal. Nah, singkatnya itu reksadana merupakan wadah yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Namun mungkin sebagian teman-teman bertanya nih, gimana cara aplikasi dari reksadana dan bagaimana cara untuk langsung berinvestasi di reksadana. Nah, oleh karena itu, untuk menjawab rasa penasaran dari teman-teman sekalian, saya langsung bacakan CV dari pemateri kedua kita. Jadi nama Afdal Murti Pradana, sebelum menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi jurusan Capital Market Analysis Management di Universitas Muhammad Husni Tamrin, Jakarta, beliau pernah mengambil ujian dan lulus sebagai wakil manajer investasi pada tahun 2016, kemudian wakil perantara efek di tahun 2013, dan pernah bersekolah di SMK Telkom Makassar. Nah, saat ini beliau juga bekerja sebagai account eksekutif di PT Reksa Sekuritas, sebelumnya kerja sebagai Equity Analysis PT Philip Sekuritas, dan Manajemen Development Program di NHI Korindo Sekuritas Indonesia.
Nah, itu tadi CV yang sangat luar biasa sekali dari pemateri kita yang juga sangat luar biasa. Oleh karena itu, kepada Kak Afdal, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman peserta webinar pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Afdal Perdana. Pada malam hari ini saya sebagai praktisi pasar modal, jadi bukan mewakili institusi tempat saya bekerja. Karena memang saya akan berbicara banyak tentang reksadana secara umum. Jadi memang tidak ada jualannya. Jadi memang kita namanya belajar, jadi ya saya akan membahas mengenai reksadana secara umum. Nah, materi yang akan saya bawakan sebenarnya ini tidak terlalu banyak, cuma 15 slide. Nanti saya pengennya nanti teman-teman saya bisa bantu untuk langsung terjun bagaimana sih memilih reksadana terbaik, karena memang seperti kita ketahui, ataupun teman-teman yang belum ketahui itu, ada banyak produk reksadana yang diluncurkan oleh manajer investasi. Nah, tips-tipsnya bagaimana nanti mungkin bisa saya langsung ajarkan secara live. Nah, langsung saja masuk ke materi. Jadi, karena saya membahas reksadana, kita yang pertama terlebih dahulu membahas mengenai pengertian reksadana. Oh ya, sebelumnya screen-nya bisa terlihat dengan jelas atau bagaimana? Bisa, Pak. Baik. Nah, untuk reksadana menurut Undang-Undang Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang Pasar Modal atau Undang-Undang Pasar Modal, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi sebenarnya secara sederhana, reksadana itu adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan portofolio efek dari manajer investasi? Ini menurut Undang-Undang Pasar Modal juga, pasal 1 angka 5, angka 23, dan angka 24, bisa dibaca, portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, bersama asosiasi atau kelompok yang terorganisasi berupa surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersil, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Nah, sedangkan pengertian manajer investasi sendiri ini saya kutip juga dari Undang-Undang Pasar Modal pasal 1 angka 11, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan kegiatannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau kita lihat pengertiannya yang mungkin secara textbook itu agak ribet, tapi kalau kita perhatikan, saya analogikan sesederhana ini ya konsep reksadana atau cara kerja reksadana. Jadi kalau teman-teman peserta webinar malam ini bisa perhatikan di slide, jadi reksadana itu adalah wadah di mana sekumpulan investor, bisa dikatakan sekumpulan orang yang bisa kita sebut investor itu mengumpulkan uangnya dalam satu wadah, kemudian uang hasil kumpulan tadi itu diberikan kepada manajer investasi yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi tersebut. Tentunya manajer investasi ini adalah bukan manajer investasi sembarangan. Kenapa? Karena setiap manajer investasi itu sudah memiliki izin resmi dari otoritas jasa keuangan. Tentunya pasti sudah profesional. Nah, kemudian manajer investasi ini akan menginvestasikan atau mengalokasikan wadah atau uang tadi itu biasanya ke dalam bentuk 3 instrumen keuangan. Yang pertama saham, yang kedua obligasi, dan yang biasanya juga itu pasar uang atau produk-produk perbankan seperti deposito atau sertifikat Bank Indonesia. Jadi memang reksadana secara sederhana adalah produk keuangan yang akan diinvestasikan ke instrumen keuangan oleh manajer investasi. Selanjutnya, apa sih yang didapatkan investor atau teman-teman setelah membeli reksadana? Konsepnya seperti begini. Jadi kalau teman-teman membeli reksadana, itu
setiap reksadana itu memiliki namanya NAB atau nilai aktiva bersih. Setiap peluncuran reksadana itu nilai dasarnya atau nilai pertamanya 1.000 per unit reksadana. Nah, jadi memang sebuah reksadana awalnya itu di level 1.000. Ini adalah harga dari reksadana tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman membeli reksadana A misalkan di sebanyak 100.000, di harga 1.000 per unit, otomatis teman-teman akan mendapatkan 100 unit penyertaan atau UP biasanya. Nah, harga yang berubah-ubah itu adalah NAB-nya. Nah, ini NAB ini akan berubah setiap hari bursa. Jadi yang menentukan NAB ini adalah bank kustodian bersama dengan manajer investasi. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis reksadana. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu reksadana pada umumnya terbagi atas 3. Yang pertama reksadana pasar uang, di mana kalau reksadana pasar uang seperti teman-teman ketahui produknya atau alokasi dananya itu lebih dominan kepada produk-produk perbankan seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia, ataupun obligasi yang jatuh tempohnya kurang dari 1 tahun. Jadi yang maturity-nya kurang dari 1 tahun itu bisa dibeli oleh produk reksadana pasar uang. Kemudian yang kedua itu reksadana pendapatan tetap, di mana kalau reksadana pendapatan tetap ini alokasi dananya itu lebih kepada obligasi atau surat utang. Obligasi ini biasanya ada 2 jenis kalau kita kenal secara umum. Yang pertama obligasi pemerintah atau ORI, obligasi Republik Indonesia, dan yang kedua ada namanya obligasi korporasi atau obligasi yang diterbitkan oleh institusi atau perusahaan gunanya untuk menghimpun dana dari masyarakat. Nah, itu reksadana pendapatan tetap. Nah, yang ketiga itu adalah reksadana saham, di mana memang mayoritas pengalokasian dana oleh manajer investasi itu dialokasikan ke saham. Nah, kemudian yang terakhir itu ada reksadana campuran, di mana reksadana campuran ini lebih ke diversifikasi karena biasanya manajer investasi itu akan mengalokasikan 30% ke saham, 30% ke obligasi, dan 30% ke pasar uang atau produk-produk perbankan seperti deposito. Selanjutnya, kenapa sih kita tidak investasikan sendiri ke instrumen keuangan? Misalkan, kenapa sih kita tidak bisa langsung beli atau uang kita tidak bisa belikan sertifikat Bank Indonesia atau tidak bisa kita belikan obligasi ataupun saham? Karena kita akan bahas plusnya reksadana. Yang pertama, kalau kita sebagai orang awam yang belum mengerti SBI itu apa, obligasi itu apa, saham itu apa, nah reksadana ini merupakan produk yang pas untuk teman-teman yang ingin menginvestasikan sebagian dananya. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa kita ibaratnya menitipkan uang kita atau dana kita ke manajer investasi yang berpengalaman. Nah, tugas manajer investasi inilah yang akan mengelola uang kita sehingga uang kita itu bisa menghasilkan atau menimbulkan return yang maksimal di masa akan datang. Jadi intinya plus reksadana itu adalah kita bisa titip uang, kita orang yang ngerti cara berinvestasi dan akan mengembangkan uang kita dengan maksimal. Kemudian plus yang kedua itu kalau reksadana itu kita bisa beli, ibaratnya bisa beli eceran. Kenapa? Karena reksadana itu kita bisa mulai membelinya dengan Rp100.000. Beda halnya kalau kita bandingkan dengan deposito, obligasi, dan saham. Nah, seperti teman-teman bisa lihat sendiri di sini deposito. Kalau saya tarik, saya ambil di sini 5,5% itu dengan budget atau alokasi budget kurang lebih antara 1 miliar sampai 5 miliar. Nah, sedangkan kalau kita beli reksadana pasar uang itu sudah bisa dialokasikan kepada produk-produk deposito. Sama halnya dengan obligasi. Kalau teman-teman membeli obligasi itu biasanya minimal 5 juta dan berlaku kelipatan. Nah, khusus obligasi korporasi itu biasanya minimal pembelian itu 1 miliar. Jadi kalau obligasi negara memang agak sedikit murah karena memang sasarannya adalah retail, itu biasanya 5 juta. Bahkan mungkin terakhir itu pemerintah mengeluarkan ST, namanya ST itu sukuk tabungan seri 007, sifatnya syariah karena sukuk. Itu minimal pembeliannya itu untuk investor retail itu 1 juta dan berlaku kelipatan. Nah, kalau saham itu seperti teman-teman ketahui sendiri, ketika kita membeli saham itu kan minimal pembelian 1 lot ya. Kalau 1 lot itu 100 lembar. Nah, bahkan ada perusahaan-perusahaan sekuritas yang mensyaratkan minimum deposit dana untuk
rekening saham itu ada sampai 5 juta rupiah. Nah, ini merupakan plus dari reksadana. Kenapa? Karena dengan 100.000 itu kita bisa membeli salah satu dari instrumen yang saya jelaskan tadi. Kemudian, nah setelah kita bahas plusnya, ini adalah minusnya reksadana. Nah, minusnya reksadana otomatis karena kita menggunakan jasa manajer investasi, otomatis kita akan membayar fee atau komisi kepada manajer investasi tersebut. Dan pada umumnya, setiap kita membeli atau pada reksadana itu biasanya kata lain dari beli itu adalah subscribe, dan kata lain dari jual itu adalah redeem. Jadi setiap kita subscribe suatu produk reksadana itu biasanya dikenakan charge atau biaya 1% sampai 3% tergantung di mana kita membeli produk tersebut. Bahkan ada juga kalau misalkan kita beli di e-commerce seperti Tokopedia itu mungkin menggratiskan untuk subscribe fee-nya. Kemudian yang redemption-nya itu 0,5% sampai 1%. Kemudian nah, ini manfaat reksadana secara umum. Jadi memang ada banyak manfaatnya. Yang pertama karena dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman dan profesional. Kenapa? Seperti saya jelaskan tadi di awal, tidak sembarang orang itu bisa menjadi manajer investasi yang berhak atau yang punya pengalaman di bidang pengelolaan keuangan. Karena memang ada sertifikat atau ada izin resmi dari otoritas jasa keuangan untuk hal tersebut. Kemudian likuiditas tinggi. Kenapa saya katakan likuiditas tinggi? Kenapa? Karena setiap kita membeli reksadana, ketika nanti kita membutuhkan uang, itu bisa dijual kembali ke manajer investasinya. Oleh karena itu memang sangat liquid dikatakan. Nah, kalau saham, kalau teman-teman yang sudah bertransaksi saham itu kan kalau kita jual saham kita yang beli itu investor lainnya. Kalau reksadana, kalau kita jual unit penyertaan kita itu harus kepada manajer investasi. Kita tidak bisa menjual unit penyertaan kita kepada investor lain. Jadi hanya satu arah, kita beli ke manajer investasi, jualnya juga ke manajer investasi. Kemudian yang ketiga itu kalau reksadana terdiversifikasi, jelas. Kenapa? Karena alokasi yang saya jelaskan tadi di awal itu alokasi budget untuk instrumen-instrumen keuangan itu sudah diatur oleh manajer investasi sesuai dengan prospektus atau fund fact sheet yang diterbitkan sejak peluncuran produk tersebut. Kemudian yang jelas ini diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian transparansi, ini nanti saya akan tampilkan bagaimana sih bentuk fund fact sheet suatu produk reksadana. Kemudian biaya rendah memang sangat murah. Kenapa? Karena minimal 100.000 itu sudah bisa membeli reksadana. Dan yang terakhir itu memang reksadana itu objek pajak. Karena sesuai Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3I, menjelaskan bahwa reksadana atau pemegang unit penyertaan termasuk bukan objek pajak. Saat ini reksadana bisa dibilang sebagai satu-satunya jenis investasi yang tidak dikenakan pajak secara langsung atas hasil keuntungannya. Jadi itu adalah keuntungan dari atau manfaat dari kita berinvestasi ke reksadana. Nah, seperti kita ketahui sendiri kan namanya instrumen keuangan atau instrumen investasi itu setiap instrumen investasi memiliki resiko. Nah, ini adalah resiko yang dimiliki atau yang dipunyai oleh reksadana. Risiko itu tidak bisa hilang, tapi bisa diminimalisir oleh investor itu sendiri. Nah, sejelaskan sesuatu, kalau reksadana pasar uang itu karena memang risikonya relatif rendah, otomatis return yang dihasilkan juga relatif rendah juga. Biasanya itu tidak jauh beda dengan suku bunga acuan kita, 7 days reverse repo rate, atau deposito dari bank. Biasanya kan kalau sekarang suku bunga acuan kalau tidak salah terakhir dipangkas menjadi 3,75%. Nah, itu biasanya kalau kita menginvestasikan uang kita ke produk reksadana pasar uang, itu tidak jauh beda return yang dihasilkan oleh produk tersebut dalam waktu periode 1 tahun. Kemudian kalau reksadana pendapatan dan campuran ini biasanya resikonya sudah agak mulai tinggi. Kenapa? Karena sudah mulai masuk ke obligasi dan nah, kenapa sudah mulai agak tinggi resikonya? Kenapa? Karena harga obligasi dan harga saham itu biasanya cenderung turun. Jadi memang ada resiko penurunan atau ada lebih beresiko dibandingkan dengan reksadana pasar uang. Sedangkan yang terakhir itu reksadana saham itu memang
adalah produk reksadana yang bisa dikatakan sangat beresiko, tetapi memiliki return yang potensi return yang cukup tinggi juga. Karena memang namanya prinsip ekonomi yang high risk high return, low risk low return. Kemudian setelah risiko, nah ini cara beli reksadana. Dulu orang membeli reksadana itu biasanya di bank atau di cabang terdekat. Misalkan kita punya bank tabungan bank BRI. Nah, kita bisa ke cabang BRI menanyakan reksadana untuk membeli reksadana tersebut. Biasanya sifatnya masih konvensional ya, masih mengisi formulir dan lain sebagainya. Cuman masalahnya kalau kita masih menggunakan cara tersebut itu biasanya setiap bank itu tidak menjual banyak produk reksadana. Nah, oleh karena itu memang sering berjalannya waktu memang saat ini banyak e-commerce ataupun perusahaan sekuritas sendiri yang menjadi agen penjual reksadana untuk membantu memasarkan produk-produk dari manajer investasi. Nah, seperti contoh misalkan kalau e-commerce yang memang fokus menjual reksadana itu, kalau teman-teman sering dengar Bareksa, terus Bibit, nah itu memang yang fokus ke jual reksadana. Kemudian kalau yang online ini memang ada beberapa bank yang sudah memiliki fitur di internet bankingnya bisa langsung membeli reksadana dengan memotong langsung saldo tabungan di tabungan pribadi mereka. Kemudian nah, cara memilih manajer investasi reksadana. Nah, sebelum saya masuk ke materi ini, saya mau tekankan terlebih dahulu bahwa reksadana itu sebenarnya cocok untuk orang yang tidak sempat belajar obligasi dan saham. Harus memahami semua risiko dan fee, mulai belajar dan coba instrumen investasi keuangan lain sejak dini. Jadi memang kalau kita mau atau punya waktu lebih untuk belajar tentang saham atau belajar tentang obligasi, menurut saya mending langsung investasikan dana kita ke instrumen tersebut kalau memang sudah memiliki dana lebih. Karena apa? Karena memang pertama tadi yang saya jelaskan minusnya kan ada fee ya. Karena kalau kita menggunakan jasa manajer investasi, otomatis kita harus membayar fee kepada manajer investasi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan cara memilih manajer investasi reksadana. Saya akan menjelaskan atau menunjukkan cara mendownload dan membaca dokumen prospektus, fund fact sheet, cara membaca grafik reksadana, kemudian cara membandingkan satu reksadana dengan reksadana lainnya, dan cara membandingkan produk reksadana dengan benchmark. Jadi itu akan kita bahas semua nanti langsung praktek ke website salah satu e-commerce. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya mau jelaskan terlebih dahulu bahwa satu manajer investasi itu bisa menerbitkan atau bisa meluncurkan beberapa produk reksadana. Jadi misalkan manajer investasi A, misalkan saya nih manajer investasinya, saya bisa meluncurkan itu beberapa produk reksadana yang bisa dipilih oleh investor. Contoh sederhana misalkan ini BNP Paribas merupakan salah satu MI, itu ada beberapa produknya, ini 3 dari sekian banyak produk dari BNP Paribas. Yang pertama BNP Paribas Infrastruktur Plus, yang kedua BNP Paribas Omega, dan yang ketiga BNP Paribas Pesona. Begitu pula dengan Mandiri. Mandiri Investasi itu ada banyak produk-produknya, cuman saya ambil contoh 3 di sini. Yang pertama Mandiri Investa Equita Dinamis, Mandiri Global Syariah Equity Dollar, Mandiri Investa Atraktif. Nah, apa sih yang membedakan setiap produk ini? Karena setiap produk ini memiliki karakteristik tersendiri. Contohnya misalkan BNP Paribas Infrastruktur Plus ini seperti, kalau saya tidak salah ingat, ini adalah produk reksadana yang sifatnya reksadana saham. Jadi sahamnya pun itu memang fokus ke saham-saham infrastruktur. Seperti misalkan yang Jasa Marga atau Konstruksi Adikarya, PT PP Wijaya Karya. Nah, alokasi dananya itu ke saham-saham tersebut. Kemudian ada juga kalau di dana reksa itu ada namanya Mawar Consumer 10, itu fokus kepada saham-saham sektor konsumer. Seperti misalkan manajer investasinya memberikan Unilever, Indofood, dan lain sebagainya. Nah, manajer investasi itu tidak boleh melanggar ketentuan dari prospektus atau fund fact sheet yang akan saya jelaskan nanti. Kenapa? Karena ketika melanggar akan ada sanksi dikenakan oleh OJK. Nah, selanjutnya
Ada 2 dokumen yang menjadi dasar pertimbangan kita untuk memilih produk reksadana mana yang akan kita investasikan. 2 dokumen ini bisa download di website tempat beli reksadana. Contoh misalkan kita mau beli reksadananya Mandiri Investasi tadi yang di atas. Kita bisa masuk ke website Mandiri Investasi untuk mendownload kedua dokumen tersebut, kemudian membacanya. Saya akan coba langsung praktek pilih atau lihat download investasi dan prospektus. Nah, ini merupakan satu e-commerce atau bisa dikatakan salah satu platform yang memang fokus menjual reksadana, bareksa.com. Di sini teman-teman juga bisa langsung melihat atau mendownload fund fact sheet beserta prospektus. Nah, caranya kalau sudah mengetik bareksa.com akan keluar platform default seperti ini. Teman-teman bisa lihat klik reksadana. Kemudian di bawah ini ada banyak produk-produk reksadana. Kalau di Bareksa itu dia selaku agen penjual itu menjual kurang lebih total 209 produk reksadana di Bareksa. Nah, caranya tinggal satu, misalkan kita cari kata kunci produknya Dana Reksa misalkan. Dana Reksa. Nah, di sini langsung keluar ada 3 produk Dana Reksa yang dijual oleh Bareksa. Jadi sebenarnya produk reksadana yang dimiliki oleh Reksa itu ada banyak. Cuman Bareksa ini menjual 3 dari sekian banyak produk yang dimiliki oleh Dana Reksa. Nah, contohnya misalkan kita lihat Dana Reksa Mawar Consumer 10, kita klik, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di bawahnya ini ada keluar dan fund fact sheet. Tinggal diklik nanti teman-teman bisa langsung melihat prospektus dan fund fact sheet. Nah, bagaimana sih bentuk prospektus dan fund fact sheet itu? Seperti ini. Bisa kelihatan, teman-teman? Bisa, Kak. Oke. Ini merupakan fund fact sheet atau FFS dari produk salah satu produk manajer investasi. Nama produknya itu Dana Reksa Mawar Consumer 10. Nah, kalau teman-teman bisa perhatikan di sini, ini hanya 2 halaman fund fact sheet-nya, tapi yang penting itu di halaman pertama langsung kepada kinerja sejak peluncuran. Jadi seperti kita ketahui atau seperti saya sebutkan di awal, setiap produk reksadana itu memiliki NAB pada saat peluncuran itu di level 1000 per unit. Nah, kalau reksadana Mawar Consumer 10 ini tanggal peluncurannya itu 16 Februari 2011. Nah, ini merupakan salah satu reksadana saham. Nah, ini yang bisa diperhatikan oleh teman-teman peserta webinar malam ini. Kenapa? Karena ini adalah yang sangat penting. Di mana kalau kita perhatikan reksadana Mawar Consumer ini adalah yang warna merah yang cenderung bold, yang tolak ukur ini adalah GCI atau IHSG. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kinerja reksadana Mawar Consumer 10 sejak tahun 2011 sampai dengan 2019 itu selalu di atas rata-rata pergerakan atau rata-rata return indeks harga saham gabungan. Tapi sejak 2019 sampai dengan saat ini itu returnnya di bawah dengan IHSG. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di sini juga kelihatan di tabelnya, setiap produk reksadana itu pasti ada produk itu sendiri dan tolak ukurnya. Nah, biasanya kalau tolak ukur reksadana saham itu adalah GCI atau IHSG. Kalau reksadana pasar uang itu tolak ukurnya adalah BI rate ya, bisa dikatakan BI rate, 7 days reverse repo rate. Nah, kinerja 1 bulan yang lalu dari saat ini sampai 1 bulan ke belakang itu reksadana Mawar Consumer itu bisa dikatakan lebih tinggi daripada tolak ukurnya atau benchmarknya. Sedangkan kalau kita tarik ke belakang lagi 3 bulan, bahkan justru malah lebih rendah daripada benchmarknya. Artinya ketika misalkan IHSG hanya minus 0,42, oh ternyata Mawar Consumer 10 ini jatuh lebih dalam, minus 1%. Begitu cara membaca fund fact sheet.
Ini saya tunjukkan lagi jenis fund fact sheet kalau pasar uang. Perbedaan mendasarnya yang pasar uang sama reksadana saham itu biasanya kalau pasar uang cenderung grafiknya itu akan naik terus. Kenapa? Karena tidak, saya katakan di awal itu minim resiko kalau pasar uang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini benchmarknya itu adalah kalau sini adalah ya hampir sama dengan BI rate itu selalu di atas benchmarknya kalau reksadana Seruni Pasar Uang 2 milik Dana Reksa Investment Management. Jadi kalau kita perhatikan memang return yang dihasilkan year to date di 1 bulan terakhir itu kalau reksadana produk reksadana Seruni Pasar Uang 2 returnnya 0,43%, sedangkan benchmarknya 0,16, 3 bulan 1,19, benchmarknya 0,56. Jadi memang kalau kita perhatikan itu selalu lebih tinggi daripada benchmark untuk reksadana pasar uang. Nah, kemudian di fund fact sheet ini teman-teman bisa melihat alokasi aset. Ini juga penting. Alokasi aset kenapa? Karena teman-teman sebelum membeli suatu produk reksadana harus tahu ini reksadana jenisnya apa nih? Oh, ternyata reksadana saham. Kenapa? Karena mayoritas alokasinya itu ke saham, 98,5% itu ke saham. Nah, saham apa aja sih yang dibeli oleh Mawar Consumer 10 ini? Di sini ada 10 efek terbesar. Adaro Energi ini adalah perusahaan tambang batu bara. Kalau teman-teman mungkin mengingat waktu Pilpres kemarin, Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan salah satu pemegang saham PT Adaro Energi. Kemudian yang ini Antam adalah Aneka Tambang, Astra Internasional, Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Vale, Semen Indonesia, Telkom, dan Unilever. Inilah 10 efek terbesar. Kemudian alokasi sektornya ini jelas juga di sebelah kanan, ada sektor keuangan, barang konsumsi, dan lain sebagainya. Nah, yang tidak kalah penting juga itu di sebelah kiri ini banyak informasi yang bisa menjadi perhatian bagi teman-teman. Kenapa? Karena seperti saya katakan di awal, tiap pembelian reksadana itu biasanya ada subscribe fee dan redeem fee. Nah, kalau di produk Mawar Consumer 10 ini, nah biaya pembeliannya itu maksimal. Ini hanya ditulis maksimal. Kenapa? Karena setiap platform, misalkan Bareksa, itu mungkin mensyaratkan fee. Tetapi kalau kita beli langsung ke manajer investasinya melalui Dana Reksa Investment Management, itu mungkin gratis fee-nya. Nah, kemudian ada minimum pembelian, ini 10.000, sudah bisa langsung beli minimum pembelian per satu unit reksadana. Kemudian prospektus, ini merupakan prospektus, contoh prospektus produknya reksadana. Nah, ini adalah prospektus reksadana Mawar Consumer 10, di mana memang kalau prospektus itu biasanya agak lebih tebal karena sifatnya banyak informasi yang disampaikan di dalam prospektus ini. Ada juga laporan keuangan dari instrumen investasi produk ini. Nah, yang terpenting di sini adalah kalau di prospektus itu jelas pembatasan oleh atau alokasi atau investment policy yang harus dipatuhi oleh manajer investasinya. Contohnya misalkan di sini, kebijakan investasi dan Reksa Mawar Consumer 10 akan berinvestasi pada minimum sebesar 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat ekuitas atau saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Minimum sebesar 0% atau maksimum sebesar 20% pada instrumen pasar uang dan lain sebagainya. Nah, di prospektus ini juga lengkap nama-nama manajer investasinya, kemudian laporan keuangan atau produk-produk yang investasikan itu biasanya di bawah, di halaman, nah ini ada. Nah, ini ada nih, instrumen pasar uang dari Mawar Consumer 10 itu deposito berjangka dari Bank BTN senilai 10 miliar yang suku bunganya atau rate-nya, return-nya 7%, 7,5% per tahun. Kemudian saham-sahamnya jelas di bawah, teman-teman bisa lihat ada Bank BCA, jumlah lembar sahamnya sekian, harga sahamnya 40 miliar, Bank BRI
Jadi memang kalau di prospektus itu sangat lebih jelas atau lebih lengkap informasinya. Cuman memang karena ketebalannya ini jadi memang agak ribet untuk mencari isinya. Jadi teman-teman bisa mengakses langsung fun fact sheet dan prospektus ini. Nah, kemudian saya langsung masuk ke bagaimana kita memilih, tips dan trik memilih produk reksadana yang sesuai dengan kebutuhan investasi kita. Nah, untuk mencari tahu bagaimana sih sebenarnya kita membandingkan atau memilih reksadana yang terbaik di antara yang terbaik, itu bisa teman-teman nanti mengakses Bloomberg. Jadi Bloomberg, kemudian klik Bloomberg. Setelah itu kita, misalkan saya mau beli produk reksadana untuk 3 tahun ke atas. Jadi saya cocoknya biasanya kalau semakin panjang tujuan investasi kita itu biasanya lebih kepada reksadana saham. Jadi otomatis kita cari dulu nih tolak ukurnya atau benchmarknya. Biasanya kalau saham itu kan GCI ya, Jakarta Composite Index. Kita cari. Nah, keluar chartnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini view full chart. Gedein aja chartnya. Nah, ini adalah chart IHSG kita di Indonesia, di mana Mas Fahmi tadi sudah jelaskan di awal, memang bulan Maret itu adalah kejatuhan dari indeks kita. Teman-teman bisa lihat sendiri di chartnya itu memang bulan Maret adalah bulan yang sangat kelabu bagi investor, tapi saat ini sudah cenderung naik lagi, sudah hampir kembali ke harga sebelum adanya atau sebelum masuknya COVID di Indonesia. Nah, saya lanjut. Karena setelah kita membuka chart GCI, kita masukkan nih produk-produk reksadana yang akan kita beli. Misalkan saya mau beli tadi Dana Reksa Mawar Consumer 10, tinggal diketik Mawar Consumer 10, keluar. Nah, kemudian misalkan Mandiri Investa Equitas. Mandiri Investa Equitas. Kemudian misalkan BNP Paribas. BNP Paribas Infrastruktur. Nah, kemudian yang terakhir itu biasanya yang terkenal juga, teman-teman bisa perhatikan Manulife. Manulife saham andalan. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini benchmarknya itu yang warna hitam, IHSG-nya. Nah, kalau kita tarik 5 tahun ke belakang, nah, kalau kita lihat di sini, memang tidak ada, kalau kita tarik 5 tahun ke belakang ya, tidak ada di antara 4 produk yang seketik tadi itu yang kinerjanya itu melebihi dari benchmark. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan chartnya di sini, itu selalu di bawah benchmarknya, yang merah. Tapi yang paling, setidaknya yang mendekati benchmark itu yang merah. Yang merah tadi itu adalah, keterangannya, ini adalah reksadana Mawar Consumer 10. Jadi memang kemudian bisa kita tarik 1 tahun terakhir. Nah, kalau 1 tahun terakhir sih sebenarnya memang lebih cenderung hampir mendekati semua. Kemudian kalau kita tarik year to date ini sejak Januari sampai dengan hari ini, itu memang yang sudah menaik atau yang melebihi benchmark saat ini adalah Manulife yang biru ini, yang hijau ini, sorry. Jadi memang kesimpulannya kalau memang disuruh memilih di antara keempat ini, saya akan memilih kalau bukan Mawar Consumer 10, ya Manulife saham andalan. Nah, ada juga cara lain yang bisa teman-teman pergunakan untuk memilih produk reksadana. Kalau tadi kan harus kita hafal terlebih dahulu, produknya namanya apa. Kalau dengan cara ini, teman-teman bisa akses iPod Fund. Ini adalah salah satu
platform yang sangat membantu bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di reksadana. Ini adalah tampilan defaultnya, kemudian teman-teman masuk ke reksadana, list reksadana. Ini hampir sama dengan Bareksa, cuman beda perusahaan. Kalau tadi di Bareksa ada 207 reksadana yang bisa dibeli, kalau di Ipot Fund ini hampir 300 produk reksadana yang bisa dibeli. Nah, ada 257 produk reksadana yang kita bisa beli. Caranya sederhana. Misalkan kita mau lihat return ke belakang, 1 tahun ke belakang, yang mana nih? Mau ada filternya di sini. 1 tahun ke belakang kita klik. Oh, ini yang tahun belakang yang minusnya paling gede itu unggulan. Kalau cari yang paling gede, tinggal klik lagi, oh ternyata cuman dalam 1 tahun terakhir periodenya itu 23,54%. Dalam year to date itu 13,87%. Nah, tapi karena terlalu banyak, kalau misalkan kita pilih atau kita filter, itu teman-teman bisa langsung, nah ini caranya fitur multiguna, kemudian Ipot Fund Evaluator. Nah, ini sudah langsung dikalkulasikan oleh sistem, yang mana ini yang sesuai dengan pertumbuhannya atau returnnya yang cukup maksimal. Nah, ternyata di nomor 1 itu adalah namanya Sukor Invest Equity Fund. Kenapa? Karena kalau kita lihat 3 tahun ke belakang itu produk ini merupakan peringkat ketiga. Kalau 2 tahun ke belakang peringkat pertama, 1 tahun ke belakang itu peringkat kedua, 9 bulan terakhir peringkat keempat, sampai dengan skornya dijumlahkan itu 29, itu merupakan produk dari Sukor Invest Equity Fund. Ini biasanya reksadana saham. Kemudian yang kedua itu masih Sukor Invest juga. Ini kalau ini produknya syariah, jadi alokasi instrumennya itu lebih kepada saham-saham syariah. Kemudian yang ketiga Manulife saham andalan. Jadi inilah cara untuk memilih atau tips and trick untuk memilih reksadana mana yang memiliki cukup maksimal yang bisa dibeli oleh teman-teman. Nah, caranya itu kalau mau beli langsung juga bisa nih, cuman karena teman-teman harus memiliki akun terlebih dahulu di platform ini, baru bisa langsung menekan tombol buy ini. Nah, intinya sih kalau menurut saya, kalau kita perhatikan reksadana itu, yang tadi saya bahas itu adalah ke belakangnya, jadi tracknya. Belum tentu juga track record itu akan menunjukkan atau performanya untuk di masa akan datang. Oleh karena itu, kembali lagi pertama, tentukan dulu profil risiko teman-teman. Kalau memang jangka pendek, ya pilihlah reksadana pasar uang. Tapi kalau memang untuk jangka panjang, 5 tahun ke atas, pilihlah reksadana saham. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ya teman-teman, menarik sekali dan sangat insightful sekali pemaparan dari Kak Afdal selama kurang lebih 45 menit yang lalu. Nah, walaupun saya dari latar belakang ekonomi, mendengar tadi pemaparan dari Kak Afdal dan juga Pak Fahmi, saya jadi banyak tahu mengenai pasar modal, investasi, dan juga reksadana. Nah, ternyata reksadana itu tidak kalah pentingnya dengan instrumen pasar modal lainnya. Dan saya yakin reksadana bisa menjadi pilihan teman-teman untuk berinvestasi sedari ini. Mengingat bahwa seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Afdal, bahwa investasi reksadana ini cocok bagi teman-teman yang tidak sempat belajar mengenai obligasi dan juga saham dan instrumen pasar modal lainnya. Nah, saya juga sempat mencatat beberapa poin penting dari pemaparan materi 1 dan materi 2. Jadi, investasi itu merupakan komitmen pengelolaan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Nah, beberapa manfaat dari investasi pasar modal ini, salah satunya yaitu sebagai proteksi di masa depan dan juga perencanaan di masa depan. Nah, benar bahwa literasi dan juga inklusi dari pasar modal di Indonesia itu masih sangat kurang. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari pemerintah dan juga lembaga keuangan lainnya untuk lebih masifkan lagi informasi mengenai saat ini kita sudah masuk nih teman-teman ke sesi Q&A. Saya lihat sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom box chat Zoom, dan saya ingatkan lagi teman-teman bisa langsung kok bertanya secara langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand dan juga mengaktifkan mikrofon dan juga videonya. Namun untuk saat ini kita beralih dulu ke box chat Zoom, pertanyaan di box chat Zoom. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan.
Saya bacakan dulu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu dari Sidan Patrio dari Universitas Hasanuddin. Saya ingin bertanya kepada Pak Fahmi, apakah Bapak punya saran sekuritas yang murah dan terpercaya? Dan sebagai mahasiswa yang belum mempunyai pendapatan tetap, apakah saat investasi itu harus rutin dan apa ada konsekuensinya begitu apabila tidak rutin menyetor dana investasinya? Nah, gimana Pak? Mau dijawab dulu atau saya tampung dulu nih pertanyaannya? Mau langsung dijawab atau mau ditampung, terserah sih. Atau mau langsung dijawab dulu? Boleh Pak. Boleh langsung dijawab dulu. Iya. Tadi pertanyaannya gampang sebenarnya, tapi jawabannya yang susah ya. Apalagi yang terkait dengan pemilihan sekuritas tadi. Jadi teman-teman semua perlu melihat juga posisi dari Bursa Efek Indonesia gitu. Selaku SRO tentu Bursa Efek Indonesia di sini harus menjaga netralitasnya selaku pengelola pasar modal di Indonesia. Artinya dalam hal ini tidak bisa secara terbuka melakukan rekomendasi hanya ke salah satu perusahaan sekuritas gitu, karena perlakuan Bursa Efek Indonesia ke semua anggota bursanya itu tentu harus sama gitu. Nah, namun yang terpenting teman-teman semua perlu perhatikan ya, dalam memilih perusahaan sekuritas, yang pertama adalah fasilitas apa yang disediakan atau yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas tersebut. Misalnya, saat ini kan investor lebih cenderung untuk berinvestasi melalui online trading system gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman semua perlu memperhatikan atau perlu melihat juga kira-kira online trading system yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas apakah cukup friendly buat teman-teman semua secara fitur-fitur yang disiapkan atau tidak gitu. Jadi memang perlu riset dilakukan oleh teman-teman sekuritas pada saat akan memilih perusahaan sekuritas tersebut, karena kalau secara layanan itu pasti hampir sama semua gitu layanan yang diberikan oleh perusahaan sekuritas, karena tujuan fungsi dari perusahaan sekuritas itu kan hanya memperantarai investor untuk membeli saham yang ada di Bursa Efek Indonesia gitu. Sama sehingga antara perusahaan sekuritas yang satu dengan sekuritas yang yang satu lagi itu pasti akan sama gitu fasilitasnya. Nah, tinggal fitur-fiturnya saja gitu dalam online trading system misalnya yang disiapkan oleh perusahaan sekuritas apakah cukup friendly buat teman-teman semua. Kemudian yang kedua adalah fee transaksi yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas. Kalau kita lihat fee transaksi yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas, saya rasa juga range-nya tidak terlalu jauh juga. Misalnya ada yang 0,1, kemudian ada yang 0,2%, atau ada yang 0,5, ada yang 0,6%, misalnya seperti itu. Jadi itu tidak terlalu signifikan juga perbedaan dari sisi fee transaksi. Kemudian yang bisa diperhatikan juga pada saat kita memilih perusahaan sekuritas, itu adalah model yang ditempatkannya gitu. Nah, itu bisa dilihat di website Bursa Efek Indonesia, kita bisa melihat kekuatan modal dari masing-masing perusahaan sekuritas dari kekuatan modalnya. Mungkin itu yang sedikit tips ya terkait dengan pemilihan perusahaan sekuritas seperti itu. Ya, itu tadi jawaban dari Pak Fahmi. Saudara Sidan, tanggapannya bisa langsung diketik di box chat Zoom ya, untuk mengefisienkan waktu. Jadi jawabannya itu yang tadi saya simpulkan, kita harus meriset dulu, kemudian memperhatikan fee jual dan juga fee belinya, dan juga memperhatikan modal dari perusahaan itu. Nah, tanggapannya bisa langsung diketik di box chat Zoom. Oke, beralih ke pertanyaan kedua. Atas nama Maharani dari Gembi Unila, ingin bertanya kepada Kak Afdal. Kak, saat ini kan ada reksadana syariah. Apa sih Kak perbedaan reksadana umum dengan reksadana syariah? Apa perbedaan mendasar antara keduanya? Dan apakah reksadana syariah ini dapat diperoleh seluruh masyarakat atau ada ketentuannya sendiri Kak? Terima kasih. Jadi itu tadi pertanyaan dari Maharani Kak untuk Kak Afdal. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang saya tangkap itu apa perbedaan produk reksadana syariah dan yang konvensional.
konvensional. Kemudian apakah semua orang bisa membeli reksadana syariah ya? Yang saya tangkapnya begitu. Jadi memang produk reksadana syariah itu instrumen atau alokasi keuangannya itu lebih kepada instrumen keuangan syariah. Jadi contohnya misalkan reksadana saham syariah. Seperti tadi yang punyanya Sukor Invest, itu yang peringkat 2 itu alokasi asetnya itu kepada saham-saham sektor syariah. Nah, yang menentukan saham-saham syariah itu adalah DSN MUI. Jadi memang saat ini Bursa Efek Indonesia itu kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia yang setiap 6 bulan itu akan menerbitkan DES namanya, Daftar Efek Syariah. Jadi itulah yang menjadi acuan bagi produk tersebut untuk misalkan dialokasikan dananya. Misalkan saat ini ternyata saham S Hardware itu masuk ke dalam kategori saham syariah. Tetapi 6 bulan kemudian ternyata Dewan Syariah Nasional ini mengeluarkan saham ACES ini dari daftar efek syariah, otomatis nanti manajer investasinya akan menjual produk atau menjual saham ACES di portofolionya dan kemudian membeli produk syariah yang lain. Kemudian yang kedua, apakah bisa dibeli? Tentu saja bisa. Semua investor atau semua masyarakat itu bisa membeli saham syariah, baik yang muslim ataupun yang non-muslim. Jadi kan memang yang diharapkan itu adalah return dan memang adalah profil risiko dari masing-masing investor. Jadi memang kembali lagi semua produk di reksadana di Indonesia itu bisa dibeli oleh siapapun. Yang penting punya rekening terlebih dahulu di platformnya, nanti bisa langsung membeli produk tersebut. Jadi itu penjelasan sederhana dari perbedaan dari reksadana syariah dan konvensional. Ya, terima kasih Kak. Itu tadi jawaban dari Kak Afdal, Saudari Maharani. Tanggapannya bisa langsung di drop ya ke box chat Zoom. Dan pertanyaan terakhir dari Saudari Atika dari Universitas Hasanuddin mau bertanya bagaimana mengetahui bahwa perusahaan yang masuk dalam Bursa Efek Indonesia yang dituju sudah bagus atau tidak, sehingga resiko investasinya rendah dan tidak berpotensi merugikan bagi investor pemula. Terima kasih, Pak. Jadi pertanyaannya mungkin lebih ditujukan kepada Pak Fahmi. Iya, di slide tadi ya, itu memang ada banyak sekali perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Total saat ini ada 709 saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan tentu dari 709 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu pasti akan berbeda-beda gitu kinerja setiap perusahaan. Sehingga untuk meminimais resiko pada saat kita akan memilih saham atau perusahaan yang akan kita tempati untuk berinvestasi, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah fundamental dari perusahaan itu sendiri gitu. Jadi yang mungkin bisa kita lihat adalah tentu adalah perusahaan yang model bisnisnya jelas dan baik gitu. Jadi contohnya teman-teman misalnya di lingkungannya apa yang sering teman-teman dapatkan dari perusahaan tersebut sehingga bisa dikenal dengan baik oleh teman-teman. Misalnya, wah saya tiap hari hampir tiap hari konsumsi Indomie misalnya. Sederhananya kan kalau produk ini tiap hari kita konsumsi, kemudian tetangga saya misalnya juga mengkonsumsi produk yang sama, artinya produk ini laku di pasaran gitu. Kalau produk ini laku di pasaran, otomatis perusahaannya yang akan untung seperti itu. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu analisa sederhana ya yang bisa digunakan oleh teman-teman semua. Jadi pertama perhatikan perusahaannya gitu, apakah model bisnisnya itu jelas dan dipahami oleh teman-teman semua. Kemudian perusahaannya konsisten dengan laba yang dihasilkan gitu. Jadi bisa dilihat dari laporan keuangannya. Jadi misalnya 3 tahun terakhir ini bagaimana perkembangan laba dari perusahaan tersebut. Apakah konsisten meningkat, ataukah tahun pertama misalnya naik, kemudian tahun kedua tiba-tiba turun. Nah, itu mungkin perlu menjadi catatan dari teman-teman semua juga gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin kita bisa melihat per sektor dari perusahaan misalnya. Misalnya sektor perbankan, kira-kira siapa yang menjadi market
leader dari sektor perbankan. Jadi ada beberapa, misalnya ada BRI, BNI, BCA, kira-kira market leadernya siapa. Jadi bisa kita lihat juga dari sana. Kemudian karena teman-teman di sini banyak yang dari ekonomi ya, mungkin bisa dilihat juga dari price earning ratio-nya atau PER-nya. Jadi biasanya semakin rendah PER dari suatu perusahaan itu biasanya lebih murah dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis gitu. Misalnya PER kan dilambangkan dengan berapa kalinya ya. Misalnya dalam industri yang sama ada yang perusahaan A yang PER-nya 12 kali, kemudian perusahaan B PER-nya 15 kali, ya tentu kita akan memilih yang lebih murah gitu. Tentu kita akan memilih PER-nya yang 12 kali. Tapi tentu saja kita harus membandingkan dengan industri yang sama. Kemudian kita bisa memperhatikan juga dari analisis teknikalnya. Nah, analisis teknikal ini itu lebih banyak melihat pergerakan harga sahamnya atau momentum kapan kira-kira kita akan masuk di perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi ada dua hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh teman-teman pada saat akan memilih harga saham dalam melakukan analisa. Yang pertama analisa fundamental, yang kedua adalah analisa teknikal. Kemudian mungkin ada teman-teman yang bukan basicnya dari ekonomi gitu. Wah, bagaimana saya mau mengetahui gitu secara laporan keuangan mana perusahaan yang bagus dengan yang tidak gitu. Sementara background saya bukan ekonomi. Nah, disinilah peranan dari perusahaan sekuritas yang bisa teman-teman manfaatkan. Karena di perusahaan sekuritas itu ada suatu divisi khusus, yaitu divisi riset yang tiap hari itu melakukan riset terhadap saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mereka distribusikan ke investornya gitu. Nah, dari sana bisa teman-teman sekalian bisa simpulkan dari hasil analisa yang dilakukan oleh analis di perusahaan sekuritas. Nah, di situ bisa teman-teman sekalian untuk memilih kira-kira mana saham yang terbaik atau yang tepat untuk teman-teman sekalian tempati untuk berinvestasi. Mungkin begitu. Nah, itu tadi jawaban dari Pak Afdal. Kepada Saudari Atika, tanggapannya bisa di-drop ke box chat Zoom. Jadi berdasarkan tadi yang saya ringkas, bahwa kita harus memperhatikan model bisnis dari perusahaan itu, kemudian kita juga harus memperhatikan financial statement dan juga technical analysis dari perusahaan tersebut, dan juga kita harus memperhatikan market leader. Jadi dalam artian sini siapa stakeholder dan juga shareholders-nya, dan juga PER-nya juga diperhatikan. Nah, tanggapannya bisa langsung di-drop di box chat Zoom. Nah, mungkin Pak, saya sebagai moderator mau juga bertanya satu kali. Tadi kan ada beberapa tuh risiko dari reksadana, ada beberapa macam dari reksadana tersebut. Nah, berdasarkan risiko nih Kak Afdal ya, berdasarkan risiko nih Kak, kira-kira bagi generasi seperti kami ini, kira-kira reksadana seperti apa ya Kak yang cocok buat kami untuk diinvestasikan? Kayak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya moderator. Jadi memang kalau yang ditanya reksadana seperti apa yang cocok untuk teman-teman yang ingin berinvestasi atau generasi milenial ke produk reksadana, itu kembali lagi saya tekankan itu sesuai dengan profil risiko teman-teman sekalian. Jadi ada teman-teman misalkan, oh saya mau investasi nih, tapi saya mengharapkan keuntungannya misalkan 5 tahun lagi. Misalkan saya mau nabung untuk 10 tahun ke depan. Jadi semakin panjang time frame tujuan investasi itu biasanya lebih kepada mengarah kepada yang risikonya tinggi, saham. Kenapa? Karena returnnya juga biasa, potensi returnnya cukup tinggi. Beda halnya kalau teman-teman misalkan, oh saya mau nabung nih reksadana, tapi yang saya mau caranya yang aman. Kenapa? Karena kalau saham itu kan kecenderungan untuk turun itu ada, tapi kalau yang aman dan jangka pendek itu pasar uang. Jadi saya pilih yang reksadana pasar uang karena produknya itu pasti bisa saya katakan pasti untung, tetapi untungnya tidak signifikan. Kenapa? Karena returnnya itu biasanya tidak jauh beda dari suku bunga acuan. Karena itu kembali lagi katakan ke profil risiko teman-teman. Ada juga misalkan calon investor yang saya mau nih reksadana campuran. Kenapa? Karena ketika misalkan saham turun kayak kemarin di bulan Maret April saham turun, ada yang mengimbangi misalkan obligasi atau pasar uang. Jadi memang tidak terlalu turun signifikan.
Jadi tergantung bagaimana teman-teman bisa menerima risikonya. Kalau memang bisa menerima risiko yang cukup tinggi, ya silakan masuk ke reksadana produk, reksadana saham. Tetapi kembali lagi, saya tegaskan bahwa bagi teman-teman yang ingin membeli produk reksadana, sebaiknya kalau memiliki dana lebih, langsung terjun saja ke instrumen keuangan tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli saham nih, oh mending teman-teman bisa langsung beli sahamnya. Kenapa? Karena kalau menggunakan perantara manajer investasi, itu cenderung besar biayanya karena ada biaya subscribe ataupun redemption di situ. Tapi beda halnya kalau teman-teman yang masih memiliki ketersediaan modal terbatas, itu bisa memang langsung beli produk-produk reksadana. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Kak Afdal. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya mau langsung mengerti, mau langsung tahu, bisa langsung saja terjun ke pasar modal untuk berinvestasi. Nah, sayang sekali nih teman-teman, sesi Q&A harus kita stop sampai di sini karena kita dibatasi oleh waktu. Nah, jika teman-teman merasa pertanyaannya belum sempat dijawab, boleh langsung pertanyaannya dikirim ke teman-teman panitia, nanti kami koordinasikan kepada kakak-kakak pemateri agar bisa dijawab di luar dari sesi pemaparan materi dan sesi Gembe Investment Class pada malam hari ini. Nah, sebagai bentuk apresiasi kami kepada teman-teman yang sangat antusias dan juga masih stay di Zoom kita pada malam hari ini, kita membuat nih kuis buat teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan saldo OVO senilai 100.000 bisa mengikuti kuis yang telah disediakan oleh teman-teman panitia. Nah, langsung saja kepada saudara Aldi, saya persilahkan untuk membacakan instruksi dari kuisnya. Baik, terima kasih dari moderator Nadia. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Rinaldi Jarbin selaku panitia yang akan memandu teman-teman sekalian untuk mengikuti kuis. Jadi kuis kali ini kita menggunakan platform Quizizz. Jadi Tidak ada memang suaranya, Pak. Baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Rinaldi Jarudin selaku representatif dari panitia yang akan memandu kalian untuk mengikuti kuis. Jadi platform yang kami gunakan yaitu Quizizz. Kalian dapat mengakses di chat box dan satu pemenang akan mendapatkan OVO 100.000. Jadi silahkan kalian join di linknya. Sekarang sudah 14 orang, 16 orang yang join. Sebelumnya saya juga mau menjelaskan kalau kami dari panitia tidak share screen dikarenakan platform dari Quizizz akan memperlihatkan soal-soal dan juga jawaban ketika kalian salah ataupun benar. Makanya kami tidak menayangkan lewat screen. Kami cuma mereport lewat audio. Jadi sekarang sudah 74 orang yang join. Kita tunggu sampai 100 participants. Jadi bagi teman-teman yang belum join, bagi teman-teman yang tidak dapat mengakses lewat link, kalian bisa langsung buka di webnya yaitu quizizz.com/join. Jadi langsung masukkan kodenya yaitu 862.078.
kita tunggu 15 orang lagi untuk join sebelum kita mulai kuisnya. Halo panitia. Iya, Kak. Ya, mau info untuk yang kuis saya tambahkan lagi ya, jadi 2 ya 100.000 pembukaan rekening efek di Dana Reksa. Bisa, Kak. Oke. Satu Iya, orang emang. ya, untuk 1 orang. Baik, terima kasih banyak Kak. Baik, terima kasih. Oke, sudah 98 orang yang join, tinggal 2 orang sebelum kita mulai ke kuisnya. Dua orang yang beruntung dapat join ke kuisnya sebelum kita mulai. Oke, 1 orang lagi. Oke, sudah 100 orang yang join di Quizzes untuk malam ini. Jadi kita mulai 3, 2, 1. Baik, jadi yang memimpin saat ini atas nama DNA, jadi silakan mempertahankan performanya. Ya, Andika telah melaju ke ranking 1. Ya, Saudara Asfa sedang memimpin untuk game ini. Ya, Saudara Taufik Hidayat. Jadi setelah 70 orang yang menyelesaikan gamesnya, tersisa 30 orang lagi. Silakan mempercepat. Oke, semenit lagi.
Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, jadi inilah pemenang dari kuisis atas nama Ari dan atas nama Idam. Jadi dari panitia juara satunya itu akan dibukakan rekening saham reksadana dari Kafdal dan dapat saldo 100.000 dari juara 2 yaitu Muhammad Idam Farhan. Jadi terima kasih. Ya, Untuk pemenang dari atas nama Ari dan Muhammad Idam Farhan bisa kontak langsung ke panitia yang bersangkutan dan bukti SS-nya. Jadi terima kasih. ya. Sekali lagi selamat kepada para pemenang yaitu Ari dan juga Muhammad Idam Farham. Bisa setelah penutupan langsung di-chat saja teman-teman panitia untuk mengambil hadiahnya. Jadi juara satu itu tadi yang disampaikan, juara satu mendapatkan voucher pembukaan rekening senilai 100.000 dari Kak Afdal dan juga saldo OVO senilai 100.000. Nah, itu tadi sesi kuisnya dan alhamdulillah kita sudah berada di akhir dari sesi pemaparan materi, sesi Q&A dan juga sesi kuis. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Pak Fahmi dan juga Kak Afdal Murti Pradana yang sudah berbagi ilmu terkait reksadana dan juga investasi pasar modal. Nah, saya berharap teman-teman setelah ini bisa langsung lebih aware lagi mengenai investasi pasar modal, bisa lebih paham lagi mengenai investasi dan juga reksadana, dan bisa langsung praktik investasi di reksadana. Nah, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 21:47, saya kira sharing knowledge-nya pada malam hari ini sudah cukup. Sekali lagi terima kasih kepada para pemateri yang sangat luar biasa. Dan saya minta maaf jika ada salah kata dan mungkin kurang mengenakan di hati teman-teman sekalian. Kesalahan murni datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya Nadia Septiani Saha, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak kepada Nadia Septiani Saha sebagai moderator kita di kedua materi yang pastinya sangat luar biasa, dan juga terima kasih banyak kepada kedua pemateri kita yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada community partner dan media partner serta seluruh pihak yang telah mendukung dan menyukseskan acara ini. Dan tentunya terima kasih untuk para peserta yang telah hadir dan tetap menjaga semangatnya hingga akhir acara kita. Semoga ilmu tentang investasi pasar modal dan reksadana yang kita dapatkan pada malam ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mencoba berinvestasi di pasar modal. Saya juga mengingatkan kepada peserta, jangan lupa untuk mengisi link absen yang telah disediakan di box chat Zoom. Jadi sebelum saya menutup acara pada malam hari ini, kepada hadirin sekalian diharapkan untuk mengaktifkan video karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama, dan sesi foto akan dibagi ke dalam 7 kali pengambilan foto. Teman-teman bisa mengaktifkan kamera. Akan memulai sesi dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Layar keempat, 5, 4,
layar ke-7, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, saya Nureski Amalia pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Genbi, energi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin live ya. Waalaikumsalam, izin live. Iya, terima kasih banyak Pak. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo. Siapa? Teman-teman boleh MIDI and mungkin record ini yang terus di end meeting. Thank you.